Pagi, Lintang Adnan. Hari ini ujian modul 1 untuk Mapel IPA level 7. Kita mulai ya, Lintang Adnan. Oke, kita mulai? Oke. Soal nomor 1. Kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis disebut A. Besaran, B. Satuan, C. Pengukuran, D. Besaran pokok. Sebentar, mau ulangi. Kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis disebut A. Besaran, B. Satuan, C. Pengukuran, D. Besaran pokok. Udah itu. Soal nomor 2. Yang dimaksud dengan besaran adalah A. Sesuatu yang dapat diukur dengan cara dibandingkan, memiliki satuan dan dinyatakan dengan angka-angka atau nilai. B. Pembanding di dalam mengukur suatu besaran. C. Membandingkan besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang ditetapkan dengan satuan. D. Satuan internasional. Yang dimaksud dengan besaran adalah A. Sesuatu yang dapat diukur dengan cara dibandingkan, memiliki satuan dan dinyatakan dengan angka-angka atau nilai. B. Pembanding di dalam mengukur suatu besaran. C. Membandingkan besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang ditetapkan sebagai satuan. D. Satuan internasional. Jawabannya yang mana? Apakah A, B, C, atau D? Yang mana jawabanmu? Itu. Soal nomor 3. Yang dimaksud dengan satuan baku adalah A. Satuan yang hasil pengukurannya selalu tetap biarpun diukur oleh siapapun dan dimanapun berada. B. Satuan yang bisa berbeda-beda bergantung pada kondisi. C. Pembanding di dalam mengukur suatu besaran. D. Membandingkan besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang ditetapkan sebagai satuan. Yang dimaksud dengan satuan baku adalah A. Satuan yang hasil pengukurannya selalu tetap biarpun diukur oleh siapapun dan dimanapun berada. B. Satuan yang bisa berbeda-beda bergantung pada kondisi. C. Pembanding di dalam mengukur suatu besaran. D. Membandingkan besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang ditetapkan sebagai satuan. Yang mana jawabannya? Apakah A, B, C, atau D? Yang mana jawabanmu? Itu. Ukuran memiliki satuan standar dalam sistem internasional. Pasangan ukuran dan satuan standar berikut yang tidak mengikuti sistem satuan internasional adalah, jadi yang bukan ya, A. Panjang meter, B. Massa ons, C. Massa kilo, D. Waktu detik. Setiap jenis ukuran memiliki satuan standar dalam sistem internasional. Pasangan ukuran dan satuan standar berikut yang tidak mengikuti sistem satuan internasional. Nah, berarti yang bukan itu yang mana? Apakah A. Panjang meter, B. Massa ons, C. Massa kilo, D. Waktu detik. Yang mana yang bukan? Yang bukan apakah A, B, C, atau D? Yang mana? Apakah A, B, C, atau D? Yang mana jawabanmu? Itu? Soal nomor 5. Massa suatu benda dapat diukur dengan menggunakan alat ukur. Massa suatu benda dapat diukur dengan menggunakan alat ukur. Apakah A. Pita ukur, B. Skrup, C. Mikrometer, D. Neraca. Massa suatu benda dapat diukur dengan menggunakan alat ukur. Alat ukurnya apa? Apakah A. Pita ukur, B. Skrup, C. Mikrometer, D. Neraca. Yang mana? Dah. Soal nomor 6. Agar hasil pengukuran yang kita lakukan bernilai sama dengan orang lain, maka satuan yang diperlukan adalah A. Satuan yang biasa digunakan oleh masyarakat. B. Satuan yang digunakan oleh negara lain. C. Satuan baku yang disepakati semua orang. D. Satuan yang ditetapkan oleh pemerintah suatu negara. Agar hasil pengukuran yang kita lakukan bernilai sama dengan orang lain, maka
Satuan yang diperlukan adalah A. Satuan yang biasa digunakan oleh masyarakat. B. Satuan yang digunakan oleh negara lain. C. Satuan baku yang disepakati oleh semua orang. D. Satuan yang ditetapkan oleh pemerintah suatu negara. Nah, yang mana jawabannya? Ayo. Dipilih di situ. Yang mana jawabanmu? Apakah A, B, C, atau D? Yang mana? Ayo. 1, 2, 3. Yang mana jawabannya? Yang mana? Sudah itu? Soal nomor 7. Untuk mengukur jarak bumi dengan matahari, satuan yang kita gunakan adalah A. Meter, B. Kilometer, C. Mikrometer, D. Satuan astronomi dan tahun cahaya. Untuk mengukur jarak bumi dengan matahari, satuan yang kita gunakan adalah A. Meter, B. Kilometer, C. Mikrometer, D. Satuan astronomi dan tahun cahaya. Yang mana jawabanmu? Yang mana? Apakah A, B, C, atau D? Yang mana? 1, 2, 3. Itu. Soal nomor 8. Berikut ini merupakan contoh satuan baku. Berikut ini merupakan contoh satuan baku yaitu A. Depa dan jengkal, B. Meter dan detik, C. Hasta dan jempol, D. Gayung dan langkah. Berikut ini merupakan contoh satuan baku yaitu A. Depa dan jengkal, B. Meter dan detik, C. Hasta dan jempol, D. Gayung dan langkah. Ayo yang mana? Yang satuan baku. Yang mana jawabannya? Ayo satuan baku. 1, 2, 3. Jawabanmu yang mana? Tuh. Oke. Soal nomor 9. Pilihlah di antara besaran-besaran di bawah ini yang merupakan besaran pokok. Pilihlah besaran-besaran di bawah ini yang merupakan besaran pokok. A. Jempol dan jengkal, B. Luas dan volume, C. Massa dan panjang, D. Meter dan gram. Pilihlah di antara besaran-besaran di bawah ini yang merupakan besaran pokok. A. Jempol dan jengkal, B. Luas dan volume, C. Massa dan panjang, D. Meter dan gram. Yang mana jawabanmu? Apakah A, B, C, atau D? 1, 2, 3. Jawabannya mana? Yang mana? Soal nomor 10. Jika saya ingin menimbang berat badan, saya akan menggunakan alat ukur jenis A. Timbangan duduk, B. Timbangan neraca, C. mistar, D. meteran. Jika saya ingin menimbang berat badan, saya akan menggunakan alat ukur jenis A. Timbangan duduk, B. Timbangan neraca, C. mistar, D. meteran. Yang mana jawabannya? Apakah A, B, C, atau D? Yang mana? Ayo 1, 2, 3. Itu jawabanmu. Soal nomor 11. Dalam sebuah pertandingan lari, alat ukur yang digunakan adalah A. Stopwatch, B. meteran, C. mistar, D. penggaris. Dalam sebuah perlombaan lari, alat ukur yang digunakan adalah A. stopwatch, B. meteran, C. mistar, D. penggaris. Yang mana jawabannya? Apakah A, B, C, atau D? 1, 2, 3. Yang mana jawabanmu? Ayo A, B, C, atau D? Yang mana jawabannya? Yang untuk mengukur perlombaan lari. Itu. Soal nomor 12. Hasil pengukuran terhadap luas sebidang tanah adalah 5 hektar. Jika menggunakan satuan internasional menjadi berapa 5 hektar itu? Apakah A. 5 meter persegi, B. 5.000 meter persegi, C. 500.000 meter persegi, D. 50 juta meter. Hasil pengukuran terhadap luas sebidang tanah adalah 5 hektar. Jika menggunakan satuan internasional menjadi berapa? Apakah A. 5 meter persegi, B. 5.000 meter persegi, C. 500.000 meter persegi, D. 50 juta meter. Yang mana jawabanmu?
Yang mana ditunjuk yang benar dong? Apakah A, B, C, atau D? Yang mana jawabanmu? 1, 2, 3. Itu? Sudah? Soal nomor 13. Suatu buku ditimbang beratnya 2,5 ons dengan menggunakan satuan internasional menjadi A. 0,25 kilo, B. 2,5 kilo, C. 1 kilo, D. 2 kilo. Suatu buku ditimbang beratnya 2,5 ons dengan menggunakan satuan internasional, maka menjadi berapa? Apakah A. 0,25 kilo, B. 2,5 kilo, C. 1 kilo, D. 2 kilo. Yang mana? Jawabannya apakah A, B, C, atau D? Itu jawabanmu? Yakin? Soal nomor 13. Kok 13 salah? 14. Soal nomor 14. Panjang suatu mistar 12 inci setara dengan kira-kira A. 0,3 meter, B. 3 meter, C. 30 meter, D. 300 meter. Panjang suatu mistar 12 inci setara dengan kira-kira A. 0,3 meter, B. 3 meter, C. 30 meter, D. 300 meter. Yang mana? Apakah A, B, C, atau D? Yang mana jawabanmu? Yang itu? Oke. Soal nomor 15. Di antara besaran di bawah ini yang merupakan besaran pokok adalah apakah A. panjang volume waktu, B. panjang masa waktu, C. luas volume waktu, D. konsentrasi larutan masa waktu. Di antara besaran di bawah ini yang merupakan besaran pokok adalah A. panjang volume waktu, B. panjang masa waktu, C. luas volume waktu, D. konsentrasi larutan masa waktu. Yang mana yang besaran pokok? Apakah A, B, C, atau D? Yang mana jawabanmu? Yang mana tadi yang mana? Apakah A, B, C, atau D? Ada A, B, C, atau D? Yang mana jawabanmu? Ayo yang mana? 1, 2, 3. Mau ganti lagi nggak? Nomor 16. Berikut ini yang bukan merupakan syarat satuan baku adalah A. bersifat lokal, B. mudah ditiru, C. berlaku global, D. tidak berubah. Berikut ini yang bukan merupakan syarat satuan baku adalah A. bersifat lokal, B. mudah ditiru, C. berlaku global, D. tidak berubah. Yang bukan yang mana? Apakah A, B, C, atau D? Yang mana? Jawabannya yang mana? Apakah A, B, C, atau D? Ayo 1, 2, 3. Yang mana jawabanmu? Apakah A, B, C, atau D? Ayo. Yang mana jawabannya? Yang bukan itu. Soal nomor 17. Tingkat ketelitian dari mikrometer sekrup adalah A. 0,001 mm, B. 0,01 mm, C. 0,05 mm, D. 0,1 mm. Tingkat ketelitian dari mikrosekrup adalah A. 0,001 mm, B. 0,01 mm, C. 0,05 mm, D. 0,1 mm. Yang mana jawabannya? Apakah A, B, C, atau D? Yang mana jawabanmu? Sudah? Nggak ganti? Soal nomor 18. Perhatikan kelompok besaran berikut. Yang pertama panjang, yang kedua intensitas cahaya, yang ketiga kelajuan, yang keempat volume, yang kelima gaya. Besaran turunan ditunjukkan oleh nomor. Nah, yang besaran turunan yang mana? Apakah A. panjang, intensitas cahaya, dan gaya, B. panjang, kelajuan, dan gaya, yang C. intensitas cahaya,
terus kelajuan dan gaya, atau D, kelajuan, volume, dan gaya. Perhatikan kelompok besaran berikut. Yang pertama panjang, yang kedua intensitas cahaya, yang ketiga kelajuan, yang keempat volume, yang kelima gaya. Besaran turunan ditunjukkan oleh nomor A, panjang, intensitas cahaya, dan volume. B, panjang, kelajuan, dan gaya. Yang C, intensitas cahaya, kelajuan, dan gaya. Yang D, kelajuan, volume, dan gaya. Yang mana jawabannya yang besaran turunan? Tunjuk yang betul, no. Kamu mau pilih mana? A, B, C, atau D? Yang mana? Ayo. 1, 2, 3. Yang mana pilihanmu? Itu? Soal nomor 19. Satuan dari besaran beda potensial listrik, frekuensi, dan tekanan dalam satuan internasional secara berturut-turut adalah, jadi urutannya juga harus betul loh. A, ampere, second, dan kilo per meter persegi. B, volt, second, dan newton per centimeter persegi. C, volt, hertz, dan newton per meter persegi. D, ampere, hertz, dan kilo per meter persegi. Satuan dari besaran beda potensial listrik, frekuensi, dan tekanan dalam satuan internasional secara berturut-turut adalah A, ampere, second, dan kilo per meter persegi. B, volt, second, dan newton per centimeter persegi. C, volt, hertz, dan newton per meter persegi. D, ampere, hertz, dan kilo per meter persegi. Yang mana jawabanmu? Pakai tangan kanan dong. Yang mana jawabannya? Apakah A, B, C, atau D? Itu jawabanmu. Soal nomor 20. Membandingkan besaran yang diukur dengan besaran yang sesuai adalah pengertian dari A, penyelidikan, B, penafsiran, C, pengukuran, D, pengamatan. Membandingkan besaran yang diukur dengan besaran yang sesuai adalah pengertian dari A, penyelidikan, B, penafsiran, C, pengukuran, D, pengamatan. Mana? Yang mana? Apakah A, B, C, atau D? Yang mana? 1, 2, 3. Jawabanmu yang mana? Soal nomor 21. Berikut ini yang tidak termasuk satuan baku adalah A, depa, B, ons, C, liter, D, meter. Berikut ini yang tidak termasuk satuan baku adalah A, depa, B, ons, C, liter, D, meter. Yang mana jawabanmu? Yang bukan termasuk satuan baku. Apakah A, B, C, atau D? Yang mana? Sudah? Soal nomor 22, dengerin. Seorang pelari maraton mampu menempuh jarak 5 km dalam waktu 1 jam 15 menit. Jika waktu tersebut dinyatakan dalam satuan detik, maka hasilnya adalah jika waktu seorang pelari maraton mampu menempuh jarak 5 km dalam waktu 1 jam 15 menit. Jika waktu tersebut dinyatakan dalam satuan detik, maka hasilnya adalah A, 360 detik, B, 3600 detik, C, 4500 detik, D, 5400 detik. Seorang pelari maraton mampu menempuh jarak 5 km dalam waktu 1 jam 15 menit. Jika waktu tersebut dinyatakan dalam satuan detik, maka hasilnya adalah A, 360 detik, B, 3600 detik, C, 4500 detik, D, 5400 detik. Yang mana jawabannya? 1 jam dijadikan detik dulu, 15 menit dijadikan detik. Berapa ya hasilnya? Yang mana? Apakah A, B, C, atau D? Yang mana jawabanmu? 1, 2, 3.
Yang mana jawabannya tadi? Ulangi, tunjuk yang mana kamu tadi jawabannya. Itu. Untuk membuat roti, ibu membutuhkan 1,5 kilo tepung atau 1,5 kilo tepung. Massa tepung tersebut jika dinyatakan dalam gram adalah A. 15 gram, B. 150 gram, C. 1.500 gram, D. 15.000 gram. Untuk membuat roti, ibu membutuhkan 1,5 kilo tepung, 1,5 kilo tepung. Massa tepung tersebut jika dinyatakan dalam gram adalah A. 15 gram, B. 150 gram, C. 1.500 gram, D. 15.000 gram. Yang mana ya? Yang mana jawabannya? Itu. Soal nomor 24. Alat ukur yang digunakan untuk mengukur suhu badan. Tuh yang pas kamu sakit kemarin. Alat ukur yang digunakan untuk mengukur suhu badan adalah A. Termometer, B. Stopwatch, C. Neraca Ohaus, D. Jangka sorong. Alat ukur yang digunakan untuk mengukur suhu badan adalah A. Termometer, B. Stopwatch, C. Neraca Ohaus, D. Jangka sorong. Yang mana yang mengukur suhu badan pas kamu sakit itu? Yang itu? Soal nomor 25. Jarak kota A dan B adalah 40.000 meter. Agar lebih sederhana, jarak kedua kota tersebut bisa dinyatakan dalam satuan kilometer, yaitu sebesar berapa? Apakah A 0,4 km atau B 4 km atau C 40 km atau D 400 km. Jarak kota A dan kota B adalah 40.000 meter. Agar lebih sederhana, jarak kedua kota tersebut bisa dinyatakan dalam satuan kilometer, yaitu sebesar A 0,4 km, B 4 km, C 40 km, D 400 km. Yang mana yuk? Apakah A, B, C atau D? Yang mana? 1, 2, 3. Jawabanmu yang mana? Itu? Sekarang kita masuk ke soal uraian. Soal yang pertama, apa yang dimaksud dengan besaran? Mengapa besaran pada umumnya harus mempunyai satuan? Pilihan jawaban yang pertama, besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur atau dihitung, dinyatakan dengan angka dan mempunyai satuan. Alasannya mempunyai satuan karena aturan merupakan salah satu syarat. Karena satuan merupakan salah satu syarat agar dapat disebut besaran. Besaran memiliki 3 syarat, yaitu dapat diukur atau dihitung, dapat dinyatakan dengan angka-angka atau mempunyai nilai, serta mempunyai satuan. Atau yang B pilihannya, membandingkan besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang ditetapkan sebagai satuan. Semua satuan tidak harus memiliki satuan. Yang mana jawabannya? Apakah yang pilihan jawaban 1 atau pilihan jawaban 2? Yang mana jawabannya untuk soal yang dimaksud dengan besaran? Yang itu. Nomor 2, jelaskan apa yang dimaksud besaran pokok serta berikan contohnya. Pilihan jawaban pertama, besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan dan tidak bergantung pada besaran lainnya. Contoh, panjang, massa, waktu, suhu, jumlah, zat, dan intensitas cahaya. Atau pilihan jawaban 2, besaran yang diturunkan dari besaran-besaran pokoknya. Contoh, luas, percepatan, gaya, tekanan. Yang mana yang dimaksud besaran pokok? Apakah besaran yang satuannya telah ditetapkan dan tidak bergantung pada besaran lainnya? Contohnya panjang, massa, waktu, suhu, jumlah, zat, intensitas cahaya. Atau yang pilihan jawaban kedua, besaran yang diturunkan dari besaran-besaran pokoknya. Contoh, luas, percepatan, gaya, tekanan. Yang mana jawabannya untuk soal nomor 2? Yang mana tadi jawabanmu untuk soal nomor 2? Yang mana? Jawabanmu yang mana? Ayo 1, 2, 3 yang mana? Yang itu. Soal nomor 3, jelaskan apa yang dimaksud besaran turunan dan berikan contohnya. Apakah pilihan jawaban pertamanya,
besaran yang satuannya telah ditetapkan dan tidak bergantung pada besaran lainnya, contohnya panjang, massa, waktu, suhu, jumlah zat, dan intensitas cahaya. Atau pilihan jawaban 2, besaran yang diturunkan dari besaran-besaran pokoknya, contoh luas, percepatan, gaya, tekanan. Jelaskan apa yang dimaksud besaran turunan dan berikan contohnya. Apakah pilihannya yang pertama, besaran yang satuannya telah ditetapkan dan tidak bergantung pada besaran lainnya, contohnya panjang, massa, waktu, suhu, jumlah zat, intensitas cahaya. Atau pilihan jawaban kedua, besaran yang diturunkan dari besaran-besaran pokoknya, contoh luas, percepatan, gaya, tekanan. Yang mana yang besaran turunan? Itu. Sekarang soal nomor 4. Di soal nomor 4 ini ada 2 pertanyaannya. Yang pertama, apa yang dimaksud satuan baku serta berikan contohnya. Nah, satuan baku itu apakah? Yang pertama, pilihan jawaban pertama, satuan yang ditentukan secara resmi oleh para ilmuwan dan dijadikan standar acuan. Satuan ini jika diukur oleh orang yang berbeda akan tetap menghasilkan pengukuran yang sama, contohnya kilo. Atau pilihan jawaban kedua, satuan yang tidak ditentukan secara resmi dan untuk orang yang berbeda menghasilkan pengukuran berbeda, contohnya jengkal. Nah, yang dimaksud satuan baku yang mana? Apakah pilihan jawaban 1, satuan yang ditentukan secara resmi oleh para ilmuwan dan dijadikan standar acuan. Satuan ini jika diukur oleh orang berbeda akan tetap menghasilkan pengukuran yang sama, contohnya kilogram. Atau pilihan jawaban 2, satuan yang tidak ditentukan secara resmi dan untuk orang yang berbeda menghasilkan pengukuran berbeda, contohnya jengkal. Yang mana yang satuan baku? Apakah ini pilihan jawaban 1 atau pilihan jawaban 2? Yang mana? 1, 2, 3. Itu jawabanmu. Sekarang pertanyaan yang kedua dari soal nomor 4. Apa yang dimaksud satuan tak baku serta berikan contohnya. Nah, apakah satuan tak baku itu yang pilihannya yang mana yang betul? Apakah pilihan jawaban 1, satuan yang ditentukan secara resmi oleh para ilmuwan dan dijadikan standar acuan. Satuan ini jika diukur oleh orang yang berbeda akan tetap menghasilkan pengukuran yang sama, contohnya kilogram. Atau pilihan jawaban 2, yaitu satuan yang tidak ditentukan secara resmi dan untuk orang yang berbeda menghasilkan pengukuran berbeda, contohnya jengkal. Nah, yang dimaksud satuan tak baku yang mana dan berikan contohnya. Apakah yang pilihan jawaban 1, satuan yang ditentukan secara resmi oleh para ilmuwan dan dijadikan standar acuan. Satuan ini jika diukur oleh orang yang berbeda akan tetap menghasilkan pengukuran yang sama, yaitu contohnya kilo. Atau pilihan jawaban kedua, satuan yang tidak ditentukan secara resmi dan untuk orang yang berbeda menghasilkan pengukuran berbeda, contohnya jengkal. Yang mana? Jawabanmu yang mana untuk satuan tak baku serta contohnya? 1, 2, 3. Jawabanmu yang mana? Ayo. Satuan tak baku, jawabanmu yang mana? 1, 2, 3. Jawabanmu yang mana? Itu. Soal IPA yang terakhir, nomor 5. Nyatakanlah dalam satuan 1 kilo sama dengan berapa gram. Apakah pilihan jawaban pertama 1000 gram maksudnya, atau pilihan jawaban kedua 10.000 gram maksudnya. Nyatakanlah dalam satuan 1 kilo. Berapa gram 1 kilo ini? 1 kilo berapa gram? Apakah 1000 gram? Yang pertama, pilihan yang pertama, atau pilihan jawaban kedua yaitu 10.000 gram. Yang mana 1 kilo? Apakah ini atau ini? Yang mana? Yuk pakai tangan kanannya. Yang mana? 1 kilo sama dengan yang mana jawabanmu? Dah?